ini adalah wilayah yang menjadi prioritas, satu di antara 5 prioritas. Tentu ini ketiban rezeki nih Pak Bupati Manggarai Barat. Pak, bisa dijelaskan apakah selain pariwisata di Manggarai Barat juga ada potensi lain yang menarik buat para calon investor? Silakan Pak Bupati. Ya, baik, terima kasih. Yang kami hormati Pak Wakil Menteri Perdagangan, Pak Wakil Gubernur, Ketua Kadin, Bapak Direktur Utama Sido Muncul, Dirut Tribun Flores.com, rekan-rekan Bupati, Bapak Abraham Lianto yang kami hormati, singkatnya hadirin yang saya kasih. Sebelumnya saya mohon maaf, tadi pas giliran kami didatangi oleh masyarakat yang tempat mereka dilalui jalan diselenggarakan nanti ASEAN Summit di tahun 2023, yaitu di Cumi tepatnya, jalan yang sedang dibuka saat ini, yaitu dari Labuan Bajo ke Kolomori dengan lebar 23 meter. Luar biasa. Saya langsung saja. Saat ini kami sudah punya Perda Tata Ruang Wilayah nomor 11 tahun 2021 yang kami tetapkan di tanggal 31 Desember tahun 2021. Ya. Sehubungan dengan prospek berinvestasi di Labuan Bajo. Labuan Bajo tidak hanya soal pariwisata. Di Perda Tata Ruang kami telah menyiapkan di antaranya untuk pembangunan energi listrik yang ramah lingkungan, khususnya untuk PLTS itu di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Lembor Selatan dengan Kecamatan Welang. Dan untuk Kecamatan Lembor Selatan, sudah ada calon peminat investor untuk membangun 30 MW PLTS. Mudah-mudahan tahun ini sudah mulai berjalan. Dalam pemaparan mereka akan siap membangun sampai dengan 200 MW yang berasal dari tenaga surya. Di samping masih ada 1 kecamatan lagi, yaitu Kecamatan Bela. Ya. Terus yang kedua masih kaitan dengan soal listrik ini yang ramah lingkungan. Kita punya potensi yaitu di Waesano. Ya. Kami diinformasikan bahwa kapasitasnya kurang lebih ada 60 megawatt. Saat ini dalam proses penyelesaian soal masalah sosial di masyarakat, dan kami berkeyakinan bahwa sebentar lagi sudah clear. Ya, kalau sudah clear, maka di pertengahan tahun teman-teman dari Geodipa akan memulai yang namanya eksplorasi di wilayah Waesano. Ya. Di samping itu kami didampingi oleh teman-teman dari Yayasan Astra untuk membina sektor pertanian. Fokusnya itu ada 3 hal. Yang pertama yaitu pengembangan jamu mente yang cita-citanya bahwa langsung diekspor, ya, dari Labuan Bajo, ya, ke luar negeri. Terus yang kedua, Pak Nili, ya, itu juga sudah dilakukan pendampingan oleh Astra. Terus yang ketiga adalah kepiting. Ya. Saat ini yang sudah langsung diekspor dari Labuan Bajo, kita sudah memulai itu hari, ya, yaitu kelor. Sudah berapa kali ya melakukan pengiriman ekspor kelor itu,
dari Labuan Bajo ke luar negeri, ya. Dan dalam tata ruang kita sudah menyiapkan lahan. Sudah kiranya ada yang berminat di salah satu pulau, kita akan memberi kesempatan untuk membuka yang namanya docking kapal. Dan letaknya tidak terlalu jauh, ya. Pola yang ditawarkan itu adalah BOT. Terus yang kedua, di tata ruang kita, ya, telah kita siapkan, yaitu untuk membangun yang namanya pelabuhan untuk menjadi hub perikanan, ya. Dan pola yang kita mau tawarkan juga itu adalah BOT. Terus yang berikut, di depan Rumah Sakit Siloam, pemerintah daerah punya lahan yang cukup besar, kurang lebih ada 5 hektar, ya. Letaknya sangat strategis, ya. Kita juga mau menawarkan itu, ya, itu BOT, ya. Terus yang berikut, di tata ruang kita telah kita sediakan untuk pembangunan hotel, ya, yang ramah lingkungan. Semua terbuat dari kayu, tapi kita lebih mendorong yaitu terbuat dari bambu, ya. Sebagai persiapan untuk mewujudkan itu, di Perbuk Perumahan Pengelolaan APBDS tahun anggaran 2022, ya, salah satu pasal yang kita siapkan bahwa seluruh desa, karena desa mendapatkan dana bagi hasil pajak, diwajibkan untuk menanam bambu. Dari 164 desa, selain pulau itu kurang lebih ada 154, ya. 154 desa yang ada di Manggarai Barat kita wajibkan untuk menanam bambu. Prediksi 6 tahun ke depan itu sudah bisa panen, ya. Di samping untuk meningkatkan perekonomian rakyat, kita berkeyakinan, ya, bahwa dengan menanam bambu maka bisa diminimalisir yang namanya emisi rumah gas kaca. Ya. Dengan demikian maka Labuan Bajo tidak hanya indah di spot pariwisatanya, tapi memang lingkungannya juga itu ramah, ya. Dan seluruh desain kebijakan pembangunan harus ramah dengan lingkungan. Ya. Terus yang keempat, karena perkembangan industri pariwisata di Labuan Bajo sangat pesat, ya. Kita juga sudah menyiapkan lahan untuk rumah potong hewan. Dan terkait dengan ini kita sudah menyiapkan supaya ini juga di BOT-kan. Karena kami sadar bahwa kalau ini dikelola oleh pihak ketiga, ya, maka para pelaku industri pariwisata tidak lagi memesan daging yang sifatnya itu impor, tapi membeli daging yang ada di rumah potong hewan yang akan dibangun oleh siapapun, oleh pihak ketiga, ya, dan letaknya tidak terlalu jauh dari Labuan Bajo, ya. Saya kira itu beberapa hal terkait dengan soal peluang berinvestasi di Labuan Bajo di samping sektor pariwisata, ya, itu gambarannya. Yang berikut kami sampaikan soal ancaman, lebih khusus di sektor pariwisata. Pak Menteri dan Pak Wakil Gubernur, begitu juga Ketua Kadin, ya,
kecenderungan di akhir-akhir ini para wisatawan yang datang Labuan Bajo, mereka hanya datang menginjak kaki saja di daratan di Labuan Bajo. Kecenderungannya itu menginap di laut. Tadi Pak Irwan Hidayat menyampaikan bahwa laut di Labuan Bajo itu sangat kotor. Mohon izin, yang membuat kotor laut di Labuan Bajo bukan masyarakat di Labuan Bajo, tapi masyarakat bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang berwisata di Labuan Bajo, termasuk ya umat yang dari berbagai dunia yang berwisata di Labuan Bajo. Jadi kotornya, cemarnya laut di Labuan Bajo yang menanggung itu adalah masyarakat dan pemerintah di Manggarai Barat. Dan terkait dengan hal ini, para pemilik hotel yang ada di Labuan Bajo ini sudah mulai cemas. Karena apa? Kapal-kapal yang sebelumnya berlayar menangkap ikan sudah berubah wujud menjadi hotel. Dan hotel yang ada di laut yang dilengkapi dengan restorannya, yang bayarannya satu malam itu sampai dengan 450 juta. Tapi dari aturan, pemerintah daerah tidak bisa memungut yang namanya pajak hotel dan restoran. Mohon ini dikaji kembali, ya, sehingga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi yang akan dipungut oleh pemerintah daerah, supaya untuk daerah-daerah yang dominan dan lautnya sangat indah, yang wisatawannya kecenderungan nginapnya di kapal pinisi, supaya pemberlakuannya dari Sabang sampai Merauke tidak boleh sama. Bagi kabupaten yang lautnya sangat indah, ya, yang masyarakat atau tamunya itu nginap di pinisi, ya, supaya pemberlakuan pengenaan pajak hotel dan restorannya sama dengan hotel yang didirikan di darat maupun restoran, ya. Kalau ini tidak bisa dikendalikan, maka kasihan dengan teman-teman yang bermiliar-miliar membangun hotel yang ada di Labuan Bajo. Ya. Tentang kemudahan, ada beberapa hal yang kami lakukan terobosan. Berinvestasi tidak tunggu sampai seluruh perizinannya itu keluar. Kami memberikan kemudahan dengan memberikan surat keterangan sementara. Dan dengan surat keterangan sementara itu, maka para investor sudah bisa berinvestasi di Labuan Bajo. Ya. Terus yang kedua, di beberapa zona yang telah kita tetapkan, baik untuk berinvestasi, membangun hotel, maupun yang bergerak di sektor pertanian, termasuk tadi energi listrik, baik itu geotermal maupun tenaga surya, pemerintah menjamin dan memastikan untuk membuka akses. Puji Tuhan, kami sudah mendapatkan dana pinjaman dari program BON, dan minggu depan kita sudah mulai lepas lelangnya, dan kami berkeyakinan setelah akses ini terbuka dari Labuan Bajo ke desa-desa, maka orang dengan mudah berinvestasi di Labuan Bajo. Ya. Listrik tidak mengalami kendala. Sekaligus kami informasikan juga bahwa keputusan Presiden yang terbaru, Labuan Bajo akan didirikan yang namanya Data Center Nasional. Sekali lagi terima kasih. Dan untuk Pak Irwan Hidayat, kami menyampaikan terima kasih
karena berkat dorongan beliau dari tahun 2011 memperkenalkan Labuan Bajo, ya, sehingga wisatawan mulai dari 2019 kondisinya itu 256.609 orang. 2019 ini masih didominasi oleh wisata mancanegara dengan presentasi 168.814, sedangkan wisata Nusantara itu 85.898 orang. Ternyata COVID ini bawa berkat juga. Ya. Karena di tahun 2020 terbalik jadinya. Ya, wisatawan mancanegara dia turun, sedangkan wisatawan Nusantara dia naik. Naiknya itu lebih dari 100%. Ya. Begitu juga di tahun 2021. Jadi di tahun 2021 kecenderungannya untuk wisatawan mancanegara hanya 3.234 orang. Sedangkan wisata Nusantara ya yaitu 57.205 orang. Ya. Perlu kami sampaikan baik ke Ketua Kadin maupun Wakil Menteri Perdagangan, pertumbuhan ekonomi kami di tahun 2020 maupun 2021 kita plus. Ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Ya, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Baik, terima kasih Pak Bupati atas penjelasannya yang luar biasa tadi. Yang paling tertarik itu adalah soal bambu saya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.